لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya bunda yang kami muliakan, tamu-tamu Allah rahimakumullah. Apa ajaknya? Lah kanyang? Nah, siap mulai kali. Kalau ada yang sakit kaki tak apa-apa, duduk aja, saksikan saja ya, tidak harus dipaksa. Kalau mana tahu sakit kakinya, duduk aja tidak apa-apa ya. Anda bunda, rasanya panas dingin nih? Dua-duanya. Sejuk ya, sejuk. Jadi ayah anda nanti kita sampai situ, kalau saya panas minta sama Allah sejuk ya Allah, insya Allah ya. Jangan kita panas jadinya. Sesuai dengan hadis Nabi, anna inna dhanni abdi bi, saya sesuai dengan sangkaan hambaku denganku. Kalau kita menyangkanya buruk dia, maka pikiran sana positif aja lah. Insya Allah apa yang kita niatkan akan dikabulkan oleh Allah. Ayah anda ibunda yang muliakan oleh Allah, para guru-guru kami mohon izin, Ustadz, Ustazah, para buya untuk menyampaikan materi tentang mata praktek ini yang terkait dengan Ka'bah. Sebelum kita praktek, kami menjelaskan ayah anda ibunda bahwa ini adalah yang dekat kami, ini adalah miniatur Ka'bah kita ya. Ini adalah anggap Ka'bah. Ka'bahnya ya bunda memiliki 4 rukun. Rukun itu tiang ya, tiang. Tapi sebut juga rukun adalah Ka'bah ini memiliki 4 rukun dan 4 tiang. Ini rukunnya yang pertama adalah rukun Hajar Aswad. Nah, kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Karena di sini ada batu Hajar Aswad. Nah, ini. Kemudian rukun ini rukun Iraqi. Ya, ini rukun Iraqi. Rukun Iraqi itu mengarah ke negara Irak. Yang sebelah situ adalah rukun Syami, mengarah ke negara Syam. Yang empat negara sekarang pecahnya, Yordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah. Ya, jadi 4 negara sekarang nih. Kemudian yang sebelah sini adalah rukun Yamani yang mengarah ke negeri Yaman. Di 2 rukun inilah yang perlu sekali kita perhatikan, walaupun tidak sampai wajib, tapi perlu kita perhatikan. Kita disunnahkan untuk melambaikan tangan. Ya, di sini start kita tawaf, start hitungan kita mulai tawaf. Maka sampai di sini posisinya kita lambaikan tangan, Bismillahi Allahu Akbar, dan cium. Ya, lambai dulu baru cium, jangan cium dulu lambai. Apa namanya itu? Ini display namanya. Nah, lambai itu. Seyogianya kita disunahkan mencium Hajar Aswad. Tapi karena ramainya manusia, kita cukup dengan melambaikan tangan, mengisyaratkan kita berjabat tangan dengan Hajar Aswad. Begitu sesuai dengan sunnah. Jadi tidak harus dipaksakan. Maka terhitunglah tahu kita mulai dari sini nolnya. Dan hitungan satunya juga di sini. Putar, kemudian sampai sini 1. Kemudian putar 2 sampai dengan 7. Dan ketika kita sampai di rukun Yaman ini, kita disunnahkan lagi melambaikan tangan, tapi tidak dicium. Bismillahi Allahu Akbar. Boleh taruh dada atau lepaskan tangan kita ini pas di posisi rukun Yamani. Nah, dari sini rukun Yamani ke Hajar Aswad ini disunnahkan kita membaca doa sebagaimana yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum sampai kita di rukun Hajar Aswad, tetap baca doa tersebut. Nah, maka ketika sampai baru kita berhenti. Kan rukun Hajar Aswad itu kira-kira 1,5 meter lah dari dasar tanah. Mungkin kita tidak nampak karena dekat ini orang ramai kan, ada orang tinggi-tinggi juga. Maka salah satu pedomannya sebelah kanan kita nih, bawah kanan kita ada lampu pilar warna hijau. Disebut pilar warna karena lampu naik lebih kurang inilah lambang-lambang apa kantor TU ini warna hijau. Jadi paskan posisi bahu kita ini dengan lampu hijau tersebut, dan bahu kiri kita ini tiang Hajar Aswad, baru kita disunnahkan melambaikan dan mengecup. Jadi kalau posisi ini belum lagi, walaupun di depan kita sudah disebutkan, paskan dulu Bismillahi Allahu Akbar. Nah, inilah tiang-tiang rukun Hajar Aswad, rukun-rukun yang ada di Ka'bah tersebut. Adapun tinggi dan lebarnya Ka'bah ini ya benda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tingginya lebih kurang 14 meter ya. Lebarnya ini juga lebih kurang 11, 12, 13 meter. Kisaran itulah ya, tidak sampai 20 meter. Kecilnya ya. Jadi kalau kita tawaf tuh dekat dari Ka'bah tuh setengah jam udah siap tuh. Ya, cuman melangkahkan kaki kanan kita itu mendatangkan kebaikan. Langkah kaki kiri kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak pula pahalanya. Agaknya ayah bunda yang domba ini mau pengen banyak langkah atau sedikit langkahnya tawaf nih. Kalau banyak itu jauh kita, atau lantai 2 ya.
Atau di lantai 3 tuh banyak langkahnya itu. Besar pahalanya, melama. Cuma lama kan. Nah, ayahanda ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama mengitari Ka'bah ini, mutari Ka'bah ini, posisi bahu kita sebelah kiri menghadap ke Ka'bah, yang kanan ini mengarah keluar Ka'bah. Tidak boleh kita belakangi seperti ini ya. Jadi pas dengan pas melihat pilar hijau, yang kita gini kan, tidak boleh, dirasakan aja seperti ini sudah ya. Kan ini bagian adab kita juga terhadap Baitullah. Maka ketika kita mau pulang kan tawaf wadah biasanya itu, maka kita meninggalkan Ka'bah seperti inilah. Nah, kita dianjurkan tidak membelakangi Ka'bah seperti ini. Ayahanda ibunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang masih sekitar Ka'bah ini adalah namanya adalah Maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim. Maqam itu artinya apa? Tempat berdiri, bukan kuburan. Jadi kalau ditanya mana kuburan Nabi Ibrahim, bukan dekat Ka'bah kuburan. Ini adalah maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Batu ini adalah datang dari surga. Dalam hadis Nabi disebutkan batu Hajar Aswad dan maqam Ibrahim ini adalah batu dari surga yang awalnya warnanya adalah putih ya. Sekiranya bukan karena dosa manusia, dia akan menyinari dari timur ke barat ya. Begitu luar biasanya. Jadi batu ini bukan sembarang batu. Maka ketika Nabi Ibrahim membangun batu ini, otomatis kalau Nabi itu meletakkan batu ke atas batu Ka'bah, dia naik. Kalau turun di sini-sininya. Awalnya batu ini tidak tertutup seperti ini. Tapi karena orang jahil, banyak orang zalim, bahkan pernah batu ini dicuri ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah, dicuri oleh orang Yahudi, dibawanya ke Roma, tapi dapat kembali yang dipancung ya, dijelaskan. Dan juga ketika terjadi banjir besar di kala Nabi, di masa Nabi Nuh, batu ini selamat ditemukan lagi masih di sekitar dekat dengan Baitullah. Ini keajaiban ya, batu. Tapi dia tidak ada kesunahan bagi kita mencium, memegang, menyentuhin dan lain-lain, tidak ada ya. Kalau ditengok besok ada orang menciumnya, ada macam-macam lah. Apa yang disunnahkan kita dekat ini adalah salat sunnah. Salat sunnah tawaf. Jadi setelah selesai kita tawaf, kita salat sunnah di belakang makam Ibrahim ini. Kalau posisinya tidak ramai, kita mungkin salat di sini. Ya, tapi tidak memungkinkan. Maka kita salat mungkin ada sekat mobil atau mungkin jauh, yang penting di belakang makam Ibrahim. Itu yang disunnahkan. Nama salat sunnahnya salat sunnat tawaf. Apa ya anda? Salat sunnat tawaf. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang membaca usalli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunnat tawaf 2 rakaat karena Allah. Salatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat. Ayatnya apa sesuai dengan sunnah Nabi? Rakaat pertama adalah surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Seperti kita baca qabliyah subuh ya, pada maghrib itu disunnahkan Qul Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hafal apa Ibu surat Al-Kafirun? Insyaallah hafal. Perhatikan simpangnya, enggak mau siap besok. Tuh wala antum abiduna ma a'budu wala ana wala antum. Sudah itu apa lagi? Mantap. Jangan wala antum tak mau siap jadinya. Itu sunnahkan ayah bunda. Kalau tak hafal boleh surat yang lain ya. Tak apa pun surat yang lain, tak baca surat ayat Al-Quran pun sah solat kita juga. Tapi sunnahnya itu, insyaallah hafal ya bunda. Perhatikannya simpangnya itu tadi pokoknya. Jangan sempat tidak jumpa simpangnya. Nah, disunnahkan solat sunnah di belakangnya ya. Solat sunat tawaf namanya. Setelah kita selesai putaran tawaf kita 7 putaran. Ini adalah hijr Ismail. Hijr kamar Ismail. Ya bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dulu orang Arab ini ketika membangun kembali Ka'bah ini kehabisan dana sehingga tidak sempat menggabungkan ini dengan ini. Pada asalnya ini juga masuk Ka'bah. Hajat Hijr Ismail ini juga bahagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan segi empat seperti ini dulu, memanjang dia. Tapi karena orang kekurangan dana, tidak bisa mereka itu membuat seperti ini lagi, maka terputus seperti ini, lingkaran seperti ini. Ini Hijr Ismail, di mana Nabi Ismail dan ibunya Sayyidah Hajar dulu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kalau sholat di sini ya sama seperti sholat dalam Ka'bah. Maka insya Allah kita mudah-mudahan diberikan kesempatan, alhamdulillah hikmah corona ini. Benar dulu kita sholat itu
berdesak-desakan ya, campur baur lah. Sekarang sudah tertib, saya tengok di TV ya. Mudah-mudahan juga berlaku bagi kita, laki-laki depan, perempuan ya di belakangnya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan. Tapi selama tawaf tidak boleh kita masuk. Kita putaran Ka'bah seperti ini. Kalau di sini boleh kita lewat. Tapi kalau dalam ini tidak boleh, karena dia masuk bahagian dari Ka'bah. Kita disuruh untuk mengitari atau mengelilingi Ka'bah, bukan masuk dalam Ka'bah ini. Tapi tidak juga mungkin kita masuk karena ini ditutup. Sekadar wawasan aja. Maka berputar kita yang anda ibunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari sini tadi, berakhirnya juga di sini. Hitungan satunya di sini. Seandainya ini kita ingin terjadi, seandainya batal wudhu kita, terkentut kita pada putaran 1 atau 2. Tapi kita sudah sampai sini misalnya, atau kita sudah putaran ketiga. Sampai di sini batal wudhu kita, tapi batalnya hanya satu aja penyebabnya di situ ya. Kentut. Allah bersentuhan dah terjelaskan tadi, tidak batal karena tidak memungkinkan. Kita taklid ke mazhab yang tidak membatalkan wudhu bersentuhan dengan laki. Tapi jangan dirasa-rasakan. Penting sekali, jangan dirasa-rasakan. Nanti sini awak sering batal wudhu, payah nanti sampai sana kan. Sebelum lagi sampai, Ustaz, di mana tempat wudhu? Itu jadi tanya ya. Tak usah pikirkan itu. Ya insyaallah minta sama Allah. Ada juga yang takut minum zam-zam, Pak. Kalau minum zam-zam banyak nanti pipis saya kerjanya. Sedikit pun minumnya jadi pipis karena sudah terniat itu. Maka niatkan, ya Allah, Engkaulah yang menahan kentut segala macam tu ya. Tahan ya Allah, tahankan wudhu saya nak beribadah ya Allah kan. Ketika kita minum, minta ya Allah jadikan minum-minum menguatkan saya ya Allah, bukan membuat saya menderita insyaallah ya. Seandainya batal juga, maka keluar kita pas ini misalnya posisi ini kita sudah hitungan yang ketiga. Keluar kita, kemudian masuk lagi setelah selesai wudhu, kemudian kita tinggal melanjutkan lagi. Jadi tidak diulang dari nol lagi, ya tinggal melanjutkan lagi. Nah, 3 misalnya, maka masuk kita hitungan lagi, misalnya mundur dari sini, saya batal di sini kan Pak. Ingat tuh, mundur lagi, itu lebih aman. Baru kita lanjutkan untuk putaran yang keempatnya. Tidak diulang. Nah, kalau sholat tidak bisa dong. Walaupun lah tahiyatul kita nih, batal wudhu, ulang lagi Allahu Akbar lagi semua ya. Tidak bisa sambung dong. Tapi kalau tawaf, beda ya Anda ya. Itu ada tasbih di bekas semprot kita, itu gunanya untuk hitungan tawaf kita ini. Pas sampai hitungan 1, tarik dia 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. Nah itu terkait dengan sekitaran Ka'bah ini. Ada juga lagi dekat ini Pincuran di sebelah ini, pas di Hajar Ismail itu tempat yang luar biasa ya Anda yang dimuliakan Allah, tempat mustajabah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itulah disebut dengan multazam. Lebih kurang 2 meter. Ini tempat yang mustajabah doa. Sebut-sebut orang tuh multazam ya. Sebenarnya sunnahnya kita menempelkan kepala badan kita ini ke dinding Ka'bah itu dekat multazam, tapi orang ramai ya, tidak memungkinkan juga. Maka dari jauh pun kita berdoa, insyaallah dikabulkan Allah. Kalau bisa dekat ini, itu masya Allah ya. Maka ayah bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita usahakan kalau mampu, tapi jangan sempat menyakiti orang lain. Itu poin pentingnya. Jangan sempat gara-gara sunnah menyakiti hati orang lain. Berdoa kepada Allah. Dan kita akan bawa bunda ya ayahanda. Ini program terapal kita, sholat di Hajar Ismail. Ini masuk program selama ini kita bawa. Tapi kalau untuk menuju Hajar Aswad ini tidak dalam program. Nah, kalau kita bisa mendiri atau mungkin secara diam-diam lah, bisa kita dekat sama ustaz kita dibawanya. Tapi bukan dalam agenda kita karena sulit sekali. Tapi saya tunjukkan caranya. Kalau mau mencium juga semua kita pasti mau cium, tapi jangan dipaksakan. Mulailah dari sini. Triknya ya, mulai dari sini ya Allah mudahkan. Jadi kita mulai dari tepi-tepinya baru sampai sini. Kalau dari sini tidak akan dapat dong. Karena ramai betul. Karena ini khusus sampai ramai, padat. Ayahanda yang pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bagian bonus lah untuk kita. Sunnahnya ya, sunnah Rasulullah mencium Hajar Aswad tersebut. Nah, ini terkait tentang putaran tawaf ataupun yang ada di sekitaran Baitullah, Ka'bahnya Allah. Nah, sampai sini ya Bunda, sebelum kita lanjut penjelasan tentang sa'i sebelum kita ini. Silakan. Ketika kan kadang-kadang kan dengan asik-asik ramai orang, kita tawaf kadang ada menyentuh Hajar Ismail kan. Bagaimana dia? Itu nanti Ya, baik. batal bolehkah atau tawafnya? Baik ayah dan kenal Ka'bah ini kan termasuk sekelilingnya ini dikasih wangi-wangian ya, dikasih wangi-wangian. Kalau Hajar Ismail pun juga ada dikasih wangi-wangian tuh. Maka kita usahakan jangan menyentuhnya dulu ketika tawaf, karena ketika kita tawaf kan kita dilarang untuk memakai wangi-wangian.
Tidak batal tawaf, cuma kita kena dam. Umrah kita tak batal, kita kena dam ketika kita melakukan pelanggaran tersebut. Kena dam, bayar ya, bersedekah pada orang-orang fakir miskin. Lumayan juga duitnya itu. Ada berapa orang kita bayar itu. Dan anda benar melihat, maka kita hindari jangan menyentuh. Selesai kita dulu semuanya baru ya. Selesai apa? Selesai tahallul, bukan selesai sholat sunat. Jadi selesai sholat sunnah nanti setelah tawaf itu kita belum selesai umrahnya lagi tuh. Sabar dulu, tahan, masih ada lagi yang lebih berat. Bukan lebih berat yang akan kita lakukan, yakni seperti sa'i antara Safa dan Marwah. Belum selesai lagi. Nah, tahu nak sabar dia kan, udah nengok Ka'bah, ingin cepat nengok memeluk Ka'bah segala macam lah ya. Sabar dulu setelah sholat sunat, ada lagi rangkaiannya. Biasanya setelah sholat sunat kita suruh jemaah itu minum zam-zam dulu. Ada zam-zam sini, Ustaz. Nanti lah ya setelah kita praktek dulu baru minum zam-zamnya. Mereknya Jesslyn. Minum zam-zam. Cuma kerannya sabe. Tapi sama sampai yang apanya khasiatnya kan. Yang MC-nya itu kan panas, Pak. Iya. MC-nya panas. Nah, jadi kita setelah itu baru kita mengarah ke Bukit Safa dan Marwah. Pas posisinya ya Anda, sebelah kiri kita ini posisinya Bukit Safa, sana nanti Marwah ini dah pas nih seperti ini insyaallah ya. Lebih kurang adalah mungkin agak 200 meter dari Ka'bah, tapi masih bisa kita melihat Ka'bah dari Safa ini. Maka kita berjalan ke Safa, sampai di Safa tuh kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada bacaan-bacaannya dalam buku zikir kita dan kita kuatkan insyaallah suara kita ya Bunda ya. Dan di sini tempat yang mustajabah doa di Bukit Safa dan Bukit Marwah, tempat mustajabah doa. Sekiranya kita tidak membaca zikir tadi atau sudah selesai doa lah situ. Sebelum terlanjut ke Marwah. Lanjut setelah kita sampai di Marwah ini, kita menghadap ke Ka'bah tadi tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita turun melanjut ke Marwah. Di sini biasanya bukan biasanya ya, dari Safa ke Marwah ada namanya pilar hijau lagi, lebih kurang 50 meter. Pasalah lebih kurang di sini posisinya nih ya. Di atas ada lampu warna hijau. Ini disunnahkan bagi yang laki-laki lari-lari kecil. Disunnahkan bagi laki-laki lari-lari kecil lebih kurang 50 meter begini. Rabbil fir warham, ada doa yang dalam buku tersebut. Lari-lari kecil, bukan lari macam Valentino Rossi, tapi bagi laki-laki. Ibu-ibu ndak do. Kenapa saya sebutkan bukan lari seperti Valentino Rossi? Nanti ada terdapat kita ya Anda. Ya orang larinya kuat, masya Allah. Begini dia kencang kali. Jadi macam luar biasa. Tah mau cepat siap ya wallah alam. Tapi yang disunnahkan itu adalah lampu yang warna hijau tersebut lebih kurang 50 meter. Sampai kita ke Marwah, ya kita tadi bertakbir lagi, berdoa lagi. Baru dihitung satu sa'i kita. Dari Safa nolnya, nanti di Marwah terhitung satu. Kemudian kita balik lagi ke Marwah, ke Safa, dari Marwah ke Safa 2. Dari Safa lagi ke Marwah 3. Sampai nanti berakhir 7-nya di Marwah. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf di situ hitungan mulainya, di situ hitungan berakhirnya ya. Kalau ini mulainya di Safa, nanti berakhirnya di Marwah. Karena ada ya Anda ya, dia mulainya dari Safa sampai ke Marwah, balik lagi ke Safa baru dihitungnya satu. Tercecer waktu itu jemaah tuh kasihan kali, sampai 14 kali dia. Dan jaraknya ya Anda Bunda dari Safa ke Marwah ini lebih kurang 400 meter. Iya, dan yuk insyaallah ya mudah ya. Anggap aja lah insyaallah mudah, kuat ya. Berarti lebih kurang 3,5 kilo lah kita berjalan ya Bunda ya. Saya yakin yang biasa dulu jalan-jalan tidak terasa. Maka oleh karena itu kalau tidak biasa jalan-jalan lah agak sebulan ini lagi ya pagi usahakan ya, usahakan pagi itu jalan ayah Anda ya, supaya kita tidak terlalu lelah nanti ketika sa'i tersebut. Kita dari Safa ke Marwah tadi, kita juga boleh kentutkan sama aja. Ya Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, ketika tawaf itu tidak boleh batal wudhu, karena tawaf seperti salat ya, tidak boleh batal wudhu kita. Sementara sa'i itu tidak apa-apa kalau kita dalam keadaan tidak berwudhu. Nah ya kalau batal wudhu itu sa'i tak apa-apa ya, lanjut aja ya Bunda, jangan khawatir. Satu lagi Pak Ustaz, kalau kita batal wudhu sekedar buang angin aja, apakah berwudhu aja atau bersuci lagi? Ya ini ya, istinja itu hukumnya wajib ya, tapi banyak yang keliru, kadang batal wudhunya gara-gara kentut dia istinja juga. Indahlah istinja itu, mohon maaf, ketika kita buang air besar, buang air kecil baru kita sucikan lagi. Tapi kalau kita tidak pipis hanya kentut aja, ngapa pula dicuci dia?
Kenapa berlari cuci dia ya? Jadi berwudu aja ya bunda ya. Itu bukan hanya di sini tuh, bukan hanya di sana, di sini juga banyak orang seperti itu tuh. Asal batal wudunya istinja pula dia dulu, cebok pula dulu. Enggak. Kalau kentut enggak tuh, kecuali kita pipis atau buang air besar. Bagus bunda ya. Tapi kalau menahan kentut kita kan tadi kan tawaf tuh. Udah 6 kali, pas sekali lagi tinggal kan. Kita tahan kentut kita misalnya nggak apa-apa. Kalau bisa tahan aja lah. Karena resikonya banyak ya. Kalau kita batal juga kita tertinggal. Awak tak tahu nanti kita tinggal banyak mudaratnya lagi, orang ramai. Keluar tuh ramai pak ya. Kalau bisa tahan-tahan, harus ditahan malahan lagi ya. Tempat beruduk tuh berapa jauh? Ya tempat beruduk itu bermacam pak ya, ada yang dekat tapi terkadang ditutup, kadang tak ada airnya gitu ya. Makanya salah satu alternatifnya foto semprot tadi pak, diisikan air atau zam-zam itu kita gunakan untuk wudhu. Walaupun airnya tidak banyak, tapi itu memadai untuk kita berwudhu ya. Semprotkan mukanya, ditambah yang tangan, diratakan air ya. Semprotkan ke tangan, digosokkan, diratakan dengan air ya. Wudhu itu harus banyak air kan. Yang penting air itu merata ke seluruh tubuhnya dia, foto semprot ini. Nah ya. Nah, ini cukup nih untuk wudhu nih ya. Ataupun kita tuang aja sedikit dapat tangan kita nih, baru kita masukkan ke wajah kita, ini cukup nih. Diisi selalu air nih. Ya bunda ya. Air atau air zam-zam atau sana ya. Kemudian nah kita setelah selesai sa'i safa dan marwah itu 7 putaran, maka kita bertahalul ya. Bertahalul yaitu mencukur ataupun memendekkan. Tahallul itu artinya menghalalkan, membolehkan. Dari sebelumnya kita akan pakai ihram. Haram. Apa yang haram sebelumnya halal, karena kita pakai baju ihram ini jadi haram. Mohon maaf, contoh orang kan berhubungan dengan suami istri kan halal, tapi kalau dia pakai ihram jadi haram. Nah, boleh lagi ya. Kita motong kuku kan halal sebenarnya, tapi kalau pakai ihram jadi haram. Nah, ya benar dimuliakan Allah. Maka bertahalullah untuk membolehkannya lagi. Ya, itu salah satu hikmah tahalul tersebut ya. Nah, bagaimana cara tahalul ya? Dijelaskan dalam buku yang tulis Somat, 6 pertanyaan tentang umroh itu. Boleh kita bertahalul sendiri sebenarnya. Ya, kita ambil tesnya. Tapi biasanya kita buat tertib sebagaimana menjelaskan guru kita tadi. Dan saya tahalulkan bapak, tahalulkan lagi. Lebih teratur. Dan kalau kita lihat orang begitu, lebih tertib ya. Daripada kita sendiri begini kan payah ya. Dan ada mana lebih bagus tahalul daripada botak? Diusunnahkan botak itu Pak, 3 kali didoakan Nabi. Nah, tapi sebaiknya kita sebelum ke tempat botak itu kan di jalan sebelum kita pulang dekat hotel itulah tempat orang botak itu ya. Kita tahalulkan aja dulu di tempat kita sampai dekat marwah tersebut supaya kita aman. Jadi selama kita perjalanan mungkin tergigit kuku kita atau kita potong tidak masalah lagi karena kita tahalulkan, tinggal menyempurnakan aja lagi untuk botak itu. Tapi kalau kita langsung ke tempat botak aja tanpa tahalul, kita belum tahalul nih, sudah siap sa'i, terpotong kuku kita, kena dam kita. Ini tahalul tadi itu selesai sampai marwah sana. Iya. Itu tahalul. Iya, tahalul untuk gunting aja sedikit. Ya, situ Menghalalkan aja ya. Membotakkannya itu ada tempat botak di luar Masjidil Haram ya. 10 rial dulu nih. Mudah-mudahan sana tak naik BBM kan. Tak ada BBM situ. Tak ada naik ada 10 rial. Tapi hati-hati, kami dulu kena sama saya Yasri ini 10 rial kata dia kan, ternyata ketombe kami banyak. Gosok sedikit kan, ini ketombe banyak bersihkan. Iya kata kita kan, jadi 50 rial. Gosok sedikit aja Pak. Jadi salah ketombe biar aja lah ya. Botak aja ya 10 rial. Berarti potong rambut, potong jenggot, beda tuh harganya. Iya, pokoknya 10 real naam ya baru. Aja 10 rial. Bisa, apa bagus, salah ya. Cuma jaganya kebersihannya nanti ya. Kalau di hotel kita bersihkan rambut kita itu. Ada Bagus nih, lagi kalau di bawah. ada nih Ustaz, kemudian jadi pengetahuan kita juga kan. Terkadang-kadang kan kita tidak sadar. Contoh umpamanya kan tidak tawaf apa lah, tidak tawaf wajib lah. Tapi tawaf kita menunggu sholat kan, menunggu masuknya waktu sholat kan kita tawaf. Nah, tawaf kan 7 putaran. Kan tidak perlu pakai sa'i dan apa ya kan, tawaf saja. Karena pengganti salat sunat. Nah, ketika tawaf baru 3 putaran orang sudah azan. Nah, kita kan nanti berhenti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak lanjutkan lagi. Kadang-kadang ada orang melanjutkan karena antara azan dan iqamah itu kan agak lama kalau di Arab kan bisa. Tapi kadang kita, nah setelah salat berjamaah langsung pulang. Tiba di hotel,
Tawaf. Tapi bagaimana tuh Ustaz? Apakah harus walaupun tawaf sunnah tadi itu apakah harus kita sempurnakan turun lagi ke hotel kita sempurnakan atau seperti apa? Masya Allah ya, sangat luar biasa nih Ustaz, kita mengingatkan kita juga ya, kalau terjadi seperti itu apa ataupun tahu wajib sekalipun ketika azan kita berhenti dulu, kita tandailah dengan kita seperti tadi, misalnya kita baru selesai 4 Pak, sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan tawaf sunat? Tawaf sunat tetap pakai sa'i dia, boleh pakainya tidak pakai ihram ya, pakaian biasa kita tawaf aja, cukup tawaf aja, memang disunahkan banyak tawaf kan. Dan ketika azan kita berhenti juga, sampai pulang kayak mana lah agaknya ya, sama seperti apalah kita buat ya. Janganlah buat seperti itu, payah menjawabnya itu. Ada juga seperti itu Pak, umroh pertama dia ikut kita, umroh kedua karena hukumnya juga sunnah kan, hukumnya sunnah, umroh kita sampai 3 kali umroh insya Allah. Kata dia pas selesai mikot dia Pak ambil nilai, Ustaz tidak kuat rasanya tuh, tidak jadilah ikut kata dia. Sama juga demikian tuh ya, janganlah ya, karena kita dah niat itu sempurnakan ya. Kalau perlu jangan pulang ke hotel dulu, fokuslah, kita belum selesai lagi tawaf dulu ya. Kalau memang terjadi seperti itu, mudah-mudahan tidaklah. Tentu turunlah, kan belum sempurna lagi kan. Belum selesai lagi kita tawaf, itu belum selesai rangkaian ibadah, kita selesaikan dulu. Itu dia ya, yang Anda Bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Tawaf ya waktunya terbaiknya waktu jam berapa? Tawaf terbaiknya. Waktu yang terbaiknya kita tidak pernah temukan kapan waktu terbaiknya ya. Kapan saja boleh. Ketika kita masuk Haram itu disunahkan kita tawaf Pak, kalau memungkinkan. Kalau mungkin kan ya disunahkan tawaf ya, pas masuk langsung tawaf kita. Tapi karena kondisi kadang kan ramai ya, ataupun kita lelah, maka kita sok sunat aja. Sementara kalau waktu kita tawaf untuk sa'i, tawaf untuk umroh, menyesuaikan kapan kita sampai Madinah Pak, untuk tawaf umroh yang pertama. Kalau kita berangkatnya pagi dari Madinah, perkiraan itu siang lah sampai di Mekah, kan lebih kurang 5 jam tuh. Karena kita naik tolnya kan, ngebut juga mobilnya itu, sampainya mungkin siang. Itu nggak langsung tahu kita tuh, kita ke hotel dulu, makan dulu, macam-macam, letakkan koper dulu. Itu habis juga 1 bahkan sampai 2 jam ya. Maka kita turun udah zuhur, bahkan kita jamak aja lagi dengan asar tuh. Udah asar baru kita sampai ke Masjidil Haram, baru kita mulai tawaf Pak. Ya, baru kita mulai tawaf. Jadi kita mungkin tawaf mungkin antara maghrib dengan isya lagi jadinya. Jadi hari itu cepat rasanya ya, sebentar aja ya, kita menunggu kawan lagi ngurus ini lagi. Jadi untuk tawaf pertama atau umroh pertama perkiraan kita sore bahkan mungkin malam ya, walaupun kita berangkatnya pagi karena jauh, banyak urusan kita, apalagi kita banyak berombongan ya. Itu ya Anda ya. Sementara untuk tawaf biasa, kapan ayah Anda ke masjid silahkan ya tawaf, tidak ada waktu khususnya Anda ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak, saya tak pernah menemukan kapan terbaiknya, yang jelas kapan waktu sana sunnahkan kita tawaf ya. Di Masjid Nabawi nanti kita mengambil mikotnya di Zulkhalifah ataupun disebut dengan Bir Ali. Bapak Ibu orang tua kami yang pernah haji dan umrah insyaallah mengetahui mikot itu kita mengambil niat. Nah, bagus pertanyaannya. Mikot itu artinya kita mengambil niat umrah. Nah, seketika nanti kita sudah membaca niat umroh ini ayah bunda, maka akan berlakulah pantang dan larang umroh yang disampaikan tadi. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Tidak ada lagi berkata-kata kotor. Kemudian sebelum dipasang niat, kami sampaikan mohon maaf lahir batin, bapak-bapak hanya memakai kain ihram di bawah 1, di atas 1 singlet, kemudian yang di dalamnya juga dibuka. Bapak-bapak kami ingatkan Pak, masih ada yang pakai celana dalam. Oh masih Pak Ustaz, 2 kemungkinan. Kalau tidak bapak yang membuka, yang kedua kira-kira. Maka hati-hati, karena ada sudah pasang niat apa Ustaz masih ada, maka nanti kita kena ya Bapak Ibu orang tua kami. Baik Bapak Ibu orang tua kami, kita coba bersama-sama memasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Labbaik Allahumma umrah labbaik Allahumma umrah wa ahramtu biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma Allahumma salli ala salli ala sayyidina sayyidina Muhammad Muhammad wa ala wa ala alihi alihi wa sahbihi sahbihi wa sallam. wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi setelah ini kita sudah berniat mengambil niat umrah. Maka tidak ada lagi yang kita pikirkan melainkan berzikir, bertalbiyah, mengingat Allah. Insya Allah. Nah, setelah ini biasanya kami mengarahkan Bapak Ibu kita masuk ke bis. Nah, andai kata sudah masuk ke bis, nanti semua selama 6 jam perjalanan maka kita bertalbiyah. Nah, anggap saja sudah sampai di Mekah. Maka sampai di Mekah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti bapak-bapak kita masuk ke hotel dulu. Biasanya kita makan malam dulu. Ingat, disinilah terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena begitu ramai nanti kemudian kita makan nanti diuji kesabaran. Mulai dari lantai 1 sampai lantai 10, 11, 12 tinggi Bapak Ibu. Maka disinilah nanti manajemen lisan, manajemen hati, kesabaran kita diuji. Seketika makan juga begitu, jangan sampai memakai parfum ataupun memakai wangi-wangian lagi ataupun pakai sabun. Insya Allah. Nah Bapak Ibu, kita anggap saja kita sudah selesai makan dan dari hotel kita sekarang menuju ke Masjid Nabawi. Ya, berjalan pelan-pelan, mohon diikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu, anggap kita mau memasuki Masjid Haram. Nah, nanti di Masjid Haram itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk itu ada lampu yang hijau, pembatas satu. Nah, kalau sudah kita menemukan itu, maka itu sudah masuk dari pekarangan masjid. Maka kita seketika masuk itu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam ya rabbal alamin. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau Bapak Ibu mau nengok, di sini ada halaman 16 doa masuk Masjid Haram. Nah, seketika sudah masuk Masjid Haram itu Bapak Ibu, bagi ayah bunda yang pertama masuk, maka jantung berdebar kencang. Kenapa Pak Ustadz? Karena detik-detik di mana kita akan bertemu dengan yang kita sembah, yang kita arahkan kiblat selama ini, yaitu Ka'bah. Maka berjalan kita tetap membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita biasanya akan masuk di pintu 88, 89 dan 90. Masuk kita, nanti Bapak Ibu kami arahkan yang membawa sandal jepit,
dipindahkan ke tempat sandal jepit yang warna ungu yang kita bawa. Jadi disandang, kemudiannya Bapak Ibu yang bawa botol diisi air. Air apa Pak Ustadz? Air zam-zam. Untuk nanti bekal ketika mana tahu yang batal wudu. Maka selesai semuanya ditunggu Bapak Ibu. Warna hitam, menetes air mata, yang menabung bertahun-tahun, yang rindu dengan Ka'bah, maka orang yang seketika kebanyakan menengok Ka'bah menetes air mata. Insya Allah. Apa yang disunahkan Pak Ustadz? Kita baca doa. Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimma hajjahu sambil jalan awi'tamara tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jantung berdebar itu berdebar Pak kalau anak hidup lagi kan. Nah, maka setelah itu mau tawaf baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawaf lillahi ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berjalan. Saya contohkan dulu, berjalan. Nah, sampai di rukun Hajar Aswad ini yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi, kita mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sudah mulai terhitung satu, mulai berjalan. Kapan mulai satunya Pak Ustadz? Sampai di titik lagi Hajar Aswad. Insya Allah. Boleh kita praktekkan bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Ingat Bapak Ibu, nanti yang mengangkat tangan itu yang sudah sama bahunya dengan Hajar Aswad baru mengangkat tangan. Berarti yang belakang sudah sampai di posisi ini baru mengangkat tangan. Jangan nanti baru diukur namanya Allahu Akbar. Bukan begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Kecukkan ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, untuk pertama kali 3 kali ketika. Nanti yang kedua, ketiga, keempat, kelimanya, keenam 1 kali, sampai yang terakhir 3 kali lagi. Nah. Rabbi adkhilni. Bapak di sini masukkan tangan, bantu antar ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Pelan-pelan Pak. Wa adkhilni mukhraja sidqi. Allahumma salli ala. Sudah semua? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ikuti sama-sama. Wala haula wala quwata illa billah
العلي العظيم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, stop dulu Bapak, mengacukan tangan lagi tapi arahkan ke dada. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cukup sekali. Bismillahirrahmanirrahim, ke dada ya, yang sudah sesuai dengan babnya sama dengan rukun yamani. Apa yang dibaca Pak Ustadz yang disunahkan rukun yamani di Hajar Aswad? Doa sapu jagat. Rabbana atina. Nah, coba dulu yang sejajar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang ikuti ayanda ya, Ibunda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Rabbana, berhenti dulu sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Iya, maka Bapak Ibu, kita sudah jumpa dengan rukun Hajar Aswad. Maka di sini baru hitungannya baru satu. Kita lembaikan tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir atau di dada? Di bibir. Nah, sekali saja ya. Yang di belakang juga ikuti, bantu Bunda. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultana nasira wa qul jaa haqqul zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma inna na'udzu bika minasyakki wasyirki wasyiqaqi والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. Oke, sini namanya adalah rukun atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Oke, stop dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbi adkhilni mukhraja
صدقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. Oke, stop dulu. Selanjutnya kita menuju ke belakang makom Ibrahim. Mana makom Ibrahim? Nah, berarti kita ambil sebelah. Alhamdulillah, rangkaian tawaf sudah selesai. Nah, selanjutnya kita melaksanakan salat sunat tawaf. Usolli sunnat tawaf rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun yang disampaikan Ustaz Fajri tadi. Nanti rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi, baca surah Al-Ikhlas. Memang nampak dari wajah ya Bunda ikhlas. Ikhlas. Insya Allah. Nah, selesai Pak Ustaz. Kami sholatnya sendiri-sendiri di belakang makom Ibrahim. Selanjutnya apa Pak Ustaz? Selanjutnya kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Air zam-zam kita ada Pak Efrizal? Alhamdulillah. Nah, disediakan air zam-zam. Halal. Diambil satu orang satu dulu. Ini perlu diajarkan juga ayah bunda untuk minum. Yang paling penting baca doanya, ya. Menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah. Nah, boleh kita menghadap kiri. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu ayah bunda, kalau air zam-zam kita minumnya tidak apa-apa berdiri, boleh silahkan. Tapi kalau air putih, air mineral, air zam-zam KW ini duduk kita. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh berdiri, silakan. Silakan minum ayah bunda. Waktu hidayah jemaah yang minum lampu Ustaz. Marwah. Maka Bapak Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai di sini anggap saja kita sudah mendaki. Maka apa yang kita baca? Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa inna Allah syakirun alim. Ya, lanjut. Terus Ibunda, pelan-pelan saja. Anggap kita sudah berada sekarang di Bukit Safa. Nah, sebelum kita berjalan, apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Kita melambai menghadap ke Ka'bah. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita mengarahkan tangan kita ke Ka'bah dengan kalimat Allahu Akbar. Nanti kita membaca doa akan dipimpin oleh Pak Ustaz, kemudian diaminkan dan kita berjalan. Rabbi firli warham wa'fu wa takarram wa tazawwad amma ta'lam. Berhenti dulu. Nah, di sini ada namanya viral hijau ataupun lampu hijau. Nah, di sini yang disampaikan oleh guru kita tadi, kita yang laki-laki, bapak-bapak disunahkan
untuk lari-lari kecil. Jangan lari yang Valentino Rossi. Gitulah. Maka Rabbi firli Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzu wal akram. Nah, biasanya doa ini 2 kali sampai 3 kali, karena ini pendek, baru dibaca udah selesai. Nah, jadi pokoknya itu doanya nanti, dan kemudian kita ibaratnya sudah naik lagi ke Bukit Marwah. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja baita. Ibu-ibu dilewatkan sini ya. Awiya tamara 3 kali bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Nah, nanti membaca doa dan diaminkan, kemudian kita berjalan lagi dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa lagi. Berarti ini sudah hitungannya 1 ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Apa ini namanya? Pilar hijau. Maka kita berlari kecil bagi bapak-bapak. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzu al-akram. Nah, kita naik lagi ke Safa. Inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajja baita aw ya'tamara. Pada menghadap Ka'bah lagi dan masuk katakan Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Nah, kemudian nanti membaca doa dan berjalan lagi. Allahumma inna nas'aluka bi ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbil bir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzu al-akram. Nah, selesai kita naik ke Marwah lagi. Min sya'airillah faman hajja aw ya'tamara fala junaha
عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda sudah berapa kali putaran? Gak pintar. Insya Allah nanti dibimbing oleh para Pak Ustadznya. Insya Allah. Kuat ya. Apalagi sudah matang. Baik Ayah Bunda. Nah, sudah selesai sa'inya 7 keliling Pak Ustadz. Selanjutnya apa lagi? Tahalul. Tahalul memotong rambut. Misalnya saya dulu menggunting, mohon maaf, rambut ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 1, 2, 3. Jadi ayahanda boleh potong Istrinya dulu. rambut istrinya sedikit saja. Misalnya. Misal contoh. Nanti ada contohkan. Kemudian saya potong lagi. Ayana misalnya 1, 2, 3. Begitu juga 3, 2, 1. Maka seketika sudah dipotong, maka ayah bunda sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Doanya adalah doa terakhir. Doa mudah-mudahan menjadi umroh yang makbul dan makbulah, dihapuskan oleh Allah segala dosa, menjadi bukti bahwa kaki ini pernah melangkah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mudah-mudahan memudahkan dan ingat, insya Allah mudah-mudahan ketika kita praktek. Amin ya rabbal alamin. Ya bunda, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan berkah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.